Suamiku melarang ibuku naik ke panggung pernikahan kami, katanya keluargaku kaum rendahan. Hari itu juga aku pastikan dia akan menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Langit di atas kota metropolitan Jakarta pagi itu tampak biru jernih, seolah alam semesta ikut merestui hari sakral yang akan kubaharui. Di dalam kamar pengantin yang luas dan dihias indah di salah satu hotel bintang 5, riuh rendah suara penata rias, penata rambut, dan beberapa anggota keluarga mengiringi persiapan terakhirku. Gaun putih gading bertabur kristal yang melekat di tubuhku terasa begitu pas, memeluk lekuk tubuh dengan sempurna. Rambutku disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang melingkai wajah, dan mahkota kecil bertahtakan mutiara bertengger manis di atasnya. Cermin di depanku memantulkan sosok yang hampir tak kukenali. Kera Aditya, 28 tahun, dengan mata berbinar dan senyum yang tak berhenti mengembang. Cantik sekali anak ibu. Suara lembut itu menginterupsi lamunanku. Ibuku, Sari, berdiri di belakangku. Matanya berkaca-kaca menatap pantulan diriku. Beliau mengenakan kebaya kutu baru berwarna senada dengan gaunku. Kain batik motif parang yang elegan membalut pinggulnya. Tangannya yang keriput karena kerja keras menangkup kedua pipiku. Rasanya baru kemarin kamu lari-lari di halaman rumah. Sekarang sudah jadi pengantin. Aku tersenyum, merasakan hangatnya sentuhan tangannya. Ibu juga cantik. Pokoknya hari ini kita berdua paling cantik. Ibuku tertawa kecil. Suara tawanya selalu menenangkan. Ia adalah pilar dalam hidupku, wanita tangguh yang membesarkanku dan kedua adikku, Rina dan Dito, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Sejak ayahku, Budi, pensiun dini dari pabrik sepatu karena sakit-sakitan, ibuku banting tulang menjual jajanan pasar dan menerima jahitan dari tetangga. Kami bukan keluarga kaya, jauh dari kata itu. Hidup kami sederhana, terkadang pas-pasan, tapi selalu penuh kehangatan dan kebersamaan. Nilai-nilai inilah yang selalu kutanamkan dalam diriku. Di tengah kebahagiaan itu, ada sedikit kegelisahan yang mengganjal. Kegelisahan yang selalu muncul setiap kali membicarakan Ardi Mahesa, calon suamiku. Ardi berasal dari keluarga konglomerat, Mahesa Group, salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Orang tuanya, Pak Hadi dan Bu Dewi, dikenal sebagai sosialita kelas atas yang sangat menjaga citra dan status mereka. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja di sebuah kafe, saat aku sedang mengerjakan proyek desain grafis lepas dan dia sedang menunggu klien. Dari obrolan ringan, pertemuan kami berlanjut, dan tak butuh waktu lama Ardi menyatakan perasaannya. Awalnya aku ragu. Jurang perbedaan latar belakang kami terlalu lebar. Aku, putri seorang pensiunan pabrik dan penjual jajanan pasar. Dia, pewaris tahta Mahesa Group. Namun, Ardi meyakinkanku bahwa cinta tak mengenal kasta. Dia memperlakukanku dengan sangat manis, memujiku, dan bahkan berusaha keras mendekati keluargaku. Ia selalu bersikap hormat pada ibuku, sering membawakan hadiah kecil untuk adik-adikku. Sikapnya itu membuat hati kecilku luluh, meyakinkan diriku bahwa mungkin dia memang tulus. Namun, ada satu hal yang sering menggangguku. Ardi tidak pernah mau membahas keluargaku secara mendalam di depan orang tuanya. Setiap kali aku berusaha mengajaknya berkunjung ke rumah, dia selalu beralasan sibuk atau hanya akan mengajakku sendirian. Bahkan, saat persiapan pernikahan, dia bersikeras bahwa semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh keluarganya. Dan dia menolak keras usul ibuku untuk turut membantu, walau hanya dengan menyiapkan seserahan sederhana dari hasil jerih payahnya. Mama dan Papa tidak akan setuju, Kera. Mereka punya standar sendiri, ujarnya suatu kali, nadanya sedikit tegang. Kau cukup fokus pada dirimu saja.
Biarkan semua keluarga kami yang urus. Aku menghela napas. Pikiran itu muncul kembali saat ini. Ibuku menyentuh lenganku, menarikku dari lamunan. Kera, sudah waktunya. Ardi dan keluarganya sudah menunggu di altar. Aku mengangguk, mencoba menyingkirkan semua keraguan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku harus fokus pada kebahagiaan. Dengan senyum yang kuusahakan sehangat mungkin, aku berjalan keluar kamar, diapit oleh ibu dan ayahku. Di belakangku, Rina dan Dito mengikuti dengan raut wajah bangga. Koridor hotel yang megah, aroma bunga segar di setiap sudut, dan alunan musik klasik yang lembut mengiringi langkahku menuju ballroom. Mataku mencari sosok Ardi. Dia berdiri di ujung altar, mengenakan setelan jas putih tulang yang elegan, menatapku dengan senyum lebar. Ketampanannya tak terbantahkan. Untuk sesaat, semua keraguan lenyap. Mungkin aku hanya terlalu khawatir. Ardi mencintaiku. Dia pasti akan menghormati keluargaku, seperti yang selalu dia janjikan. Namun, takdir punya rencana lain. Kilasan kebahagiaan yang kurasakan saat itu ternyata hanyalah rapuh, setipis kulit ari, dan akan segera pecah berkeping-keping di tangan orang yang kupikir akan menjaganya. Langkahku terasa ringan namun pasti, mengayun di atas karpet merah yang membentang di lorong ballroom. Setiap detiknya adalah harmoni antara musik biola yang mengalun syahdu dan detak jantungku yang berdebar bahagia. Gemerisik gaun sutra, aroma bunga lili yang semerbak dari dekorasi, dan bisikan kagum para tamu mengisi udara. Aku melihat wajah-wajah tersenyum, kilatan lampu kamera dari fotografer yang tak henti membidik, dan tepuk tangan meriah dari ratusan pasang mata yang menjadi saksi. Namun, fokus utamaku adalah Ardi, yang kini tampak semakin dekat. Sosoknya memancarkan aura keyakinan di ujung altar. Senyumnya begitu memikat. Janji kebahagiaan seumur hidup seolah terpancar dari sorot matanya yang hangat. Saat aku tiba di altar, Ardi meraih tanganku. Jemarinya terasa dingin, namun genggamannya erat, seolah ingin meyakinkanku bahwa semua keraguan yang pernah kurasakan adalah omong kosong. Cantik sekali, Kera, bisiknya, suaranya syarat pujian, mengikis sedikit sisa kegelisahanku. Kami berdiri berhadapan, siap mengucapkan ikrar suci di hadapan penghulu dan ratusan pasang mata. Orang tuaku, Ayah Budi dan Ibu Sari, duduk di kursi terdepan, bersama dengan Rina dan Dito adik-adikku. Tatapan bangga terpancar jelas di wajah mereka. Di sisi lain, Pak Hadi dan Bu Dewi, orang tua Ardi, tampak duduk dengan angkuh, punggung tegak, sesekali melempar senyum tipis yang terasa lebih seperti formalitas daripada kehangatan ke arah kami. Aku menangkap tatapan Bu Dewi yang sekilas terasa dingin dan menilai, menyapu penampilanku dari atas ke bawah, tapi aku mencoba mengabaikannya, memilih fokus pada momen sakral ini. Upacara pernikahan berjalan lancar, nyaris sempurna. Aku mengucapkan janji setia dengan sepenuh hati, merasakan setiap kata meresap dalam jiwaku, seolah mengikat komitmen yang tak tergoyahkan. Ardi pun demikian, suaranya mantap dan penuh keyakinan saat mengucapkan ikrarnya. Bahkan matanya sempat berkaca-kaca. Setelah prosesi tukar cincin diiringi tepuk tangan meriah dan penandatanganan buku nikah yang disaksikan banyak orang, kami resmi menjadi suami istri. Sorak-sorai dan ucapan selamat memenuhi seluruh ruangan ballroom. Rasanya seperti sebuah impian yang menjadi kenyataan. Kemudian, tibalah sesi yang paling dinantikan, momen puncak kebahagiaan dan kebersamaan. Sesi foto keluarga dan salam-salaman di panggung pelaminan. Aku tersenyum lebar, menanti saat-saat di mana aku bisa memeluk erat keluargaku sebagai seorang istri, memperkenalkan mereka secara resmi kepada dunia baruku. Pertama, orang tua Ardi naik ke panggung. Mereka berpose dengan gagah di samping kami, senyum formal terukir di wajah mereka, tampak seperti patung hidup yang sempurna. Ardi memeluk ibunya, lalu ayahnya, dengan pelukan singkat yang terasa kaku. Setelah itu, tibalah giliran keluargaku.
Ayahku, dengan wajah haru yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum tipis, melangkah naik terlebih dahulu. Dia memelukku erat, berbisik di telingaku. "Selamat, nak. Semoga bahagia dunia akhirat." Aku merasakan bahunya bergetar, pertanda betapa besarnya keharuan yang ia rasakan. Kemudian ayah menyalami Ardi, menepuk pundaknya dengan kebanggaan, seolah menyerahkan putri kesayangannya pada orang yang tepat. Ardi tersenyum, menyalami ayah dengan sopan, seolah tidak ada masalah sama sekali. Selanjutnya, giliran ibuku. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus penuh haru, mata tuanya memancarkan kebahagiaan yang tak terhingga. Beliau melangkah pasti, mengenakan kebaya yang dulu ia jahit sendiri, ingin memberikan restu dan pelukan hangat untuk putrinya yang kini telah menjadi seorang istri. Aku mengulurkan tangan, ingin memeluknya, merasakan aroma khas bunga melati dan bedak bayi yang selalu menenangkanku sejak kecil. Namun, sebelum kakinya menyentuh anak tangga pertama, sebelum tanganku bisa menyentuh jemarinya yang hangat, sebuah tangan kekar mencengkeram lengannya. Itu tangan Ardi. Cengkeraman yang begitu kuat hingga ibuku sedikit terhuyung. Jantungku serasa dihantam godam yang mematikan. Senyum di wajahku membeku, darahku terasa mengalir mundur. Mataku langsung menangkap ekspresi terkejut yang berganti menjadi kepedihan mendalam di wajah ibuku. "Mau apa kau, wanita tua?" Suara Ardi terdengar begitu dingin, menusuk hingga ke tulang, tanpa sedikit pun kehangatan atau rasa hormat. Nadanya begitu merendahkan, seolah ibuku adalah pengemis hina yang tak diundang, mencoba merusak acara suci. "Jangan kotori panggung pernikahan kami. Apa kau tidak lihat, keluargaku kaum terhormat, berpendidikan tinggi, terpandang. Bukan kaum rendahan sepertimu yang hanya menjual jajanan pasar." Duniaku mendadak berputar. Semua suara di sekitarku lenyap, kecuali suara Ardi yang bergaung nyaring, menusuk gendang telinga. Aku melihat wajah ibuku memucat pasi, senyumnya luntur seketika, tergantikan oleh tatapan nanar yang penuh luka yang tak terlukiskan. Matanya yang selalu memancarkan kehangatan dan kekuatan, kini dipenuhi gurat kepedihan yang dalam, menahan air mata yang berkumpul di sudut matanya. Ia menatapku, matanya memohon penjelasan, meminta pertolongan, seolah bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Kera?" "Ardi, apa yang kau lakukan?" Suaraku bergetar, lebih karena kaget dan tak percaya atas apa yang baru saja kulihat dan kudengar daripada kemarahan yang sebenarnya sudah mulai membakar. Aku mencoba melepaskan cengkeraman Ardi dari lengan ibuku, tanganku bergetar saat menyentuh lengannya. Tapi dia terlalu kuat, cengkeramannya tak bergeming. "Dia tidak pantas berada di sini, Kera. Dia hanya akan mempermalukan kita," bisiknya tajam, suaranya lebih rendah. Namun setiap kata terasa seperti racun yang sengaja dia tebarkan untuk menghancurkan harga diriku. "Keluargamu miskin, kampungan, tidak punya etika, tidak sepadan dengan kami, keluarga Mahesa." Kata-kata miskin, rendahan, kampungan, kata-kata yang selama ini hanya tersimpan di dalam benakku sebagai ketakutan terburuk, mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan akan menjadi kenyataan, kini keluar dengan lantang dan menghina dari mulut Ardi, di hadapan semua orang, di hari pernikahanku sendiri. Aku merasakan darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dia tidak hanya menghina ibuku, dia menghina seluruh keberadaanku, seluruh keluargaku, semua perjuangan dan pengorbanan yang kami lalui untuk hidup bermartabat. Aku menoleh ke arah kerumunan tamu. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti dengung lebah, tatapan-tatapan kasihan tertuju pada ibuku, dan tatapan jijik beralih ke arah Ardi, menilainya dengan mata menghakimi. Aku melihat ayah Budi, yang selama ini dikenal sebagai pria paling sabar dan tenang, kini mengepalkan tinjunya dengan erat, urat di lehernya menonjol, rahangnya mengeras. Rina dan Dito terdiam, air mata membanjiri pipi mereka, mata mereka memerah menahan tangis, wajah mereka pucat pasi karena kemarahan dan kesedihan yang tak tertahan.
Di sisi lain panggung, Bu Dewi tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang keji terukir di bibirnya. Matanya bertemu dengan mataku, dan sebuah seringai licik melintas di wajahnya, seolah berkata, "Rasakan ini." Saat itulah aku mengerti segalanya. Ardi tidak bertindak sendirian. Ini adalah skenario yang sudah direncanakan dengan matang. Tamparan keras yang ditujukan untuk menghinakan keluargaku di hadapan halayak ramai. Untuk menunjukkan di mana posisi kami di mata keluarga Mahesa. Air mataku tumpah, bukan karena kesedihan yang menghancurkan, tapi karena amarah yang membakar hingga ke sumsum tulang. Kemarahan yang begitu besar hingga dadaku terasa sesak, napasku tertahan. Ardi telah melewati batas yang tidak bisa dimaafkan. Dia telah menghinakan ibuku, wanita yang membesarkanku dengan sekuat tenaga, dengan cinta tak bersyarat, dengan keringat dan air mata. Wanita yang mengorbankan segalanya demi aku bisa berdiri di sini. Pada detik itu juga, di atas panggung pelaminan yang seharusnya sakral, yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan abadi, sebuah keputusan bulat terukir di hatiku. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Sebuah janji yang akan kubuktikan. Pada detik itu juga, di atas panggung pelaminan yang seharusnya sakral, sebuah keputusan bulat terukir di hatiku. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Ardi dan semua orang yang menjadi saksi. Amarah dan harga diri yang direndahkan telah mengalahkan semua rasa sakit, kebingungan, dan bahkan rasa cinta yang pernah kupupuk untuknya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina ibuku, keluargaku yang telah mengorbankan segalanya untukku, dan harga diri kami yang telah susah payah kami jaga selama ini. Terlebih lagi, pria yang baru saja kuucapkan janji sehidup semati ini, di hadapan Tuhan dan semua orang. Ardi, suaraku lantang, nyaris berteriak. Memecah keheningan yang mencekam dan menyapu bersih alunan musik romantis yang semula mengiringi. Suara itu bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena gejolak emosi dahsyat yang membakar dari dalam dada hingga ke ujung jari-jariku. Seluruh perhatian di ballroom kini tertuju padaku. Ratusan pasang mata yang semula menyaksikan pesta pernikahan kini memandangku dengan berbagai ekspresi. Terkejut, kasihan, penasaran, bahkan ada yang menatap penuh penghakiman, seolah aku adalah penyebab kekacauan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku yang terasa terkuras habis, berjuang agar suaraku tidak pecah. Ardi terkejut, matanya membulat sempurna. Ekspresinya antara syok dan tidak percaya. Ia tak menyangka aku akan melawan, bahkan dengan suara selantang dan setegas itu. Wajahnya yang semula angkuh kini sedikit memucat, terkejut dengan reaksi tak terduga dariku yang selama ini ia anggap polos dan mudah diatur. Dia mungkin mengira aku akan menangis histeris, memohon pengertiannya, atau setidaknya terdiam karena malu yang teramat sangat. Tapi dia salah besar. Fatal. Kau benar. Ibuku memang tidak pantas di panggung ini, kataku. Setiap kata adalah sebuah janji yang kutujukan pada diriku sendiri dan pada ibuku, yang masih menggenggam lengannya yang gemetar. Panggung ini terlalu kotor untuknya, terlalu rendah, tercemar oleh kesombongan dan kehinaanmu yang tak termaafkan. Aku merasakan tatapan tajam Bu Dewi dari samping panggung, seolah ingin membakar diriku hidup-hidup dengan pandangan matanya yang penuh amarah. Namun, aku tak peduli. Kebusukan hati mereka telah terkuak di depan umum, dan aku tidak akan menjadi korban keangkuhan mereka. Ini adalah perlawananku, awal dari kebebasanku. Mulai sekarang, aku melanjutkan, suaraku semakin mantap, tanpa ragu sedikit pun, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menopangku. Aku pastikan kau akan menyesal seumur hidupmu. Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi rumah kita. Dan kau tidak akan pernah melihatku lagi sebagai istrimu. Tidak akan pernah. Seketika, ruangan menjadi gaduh, seperti sarang lebah yang terusik. Bisikan-bisikan riuh berubah menjadi gumaman-gumuman keras,
orang-orang mulai berdebat, menunjuk ke arah Ardi dan ke arahku, dan beberapa berbisik dengan terkejut, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ardi mencoba meraih tanganku, ekspresinya berubah menjadi panik. "Kera, apa yang kau katakan? Jangan konyol. Ini pernikahan kita. Jangan membuat malu." Namun, aku menepis tangannya dengan kasar, seolah menyentuh bara api. Rasa jijik dan muak kini memenuhi setiap inci diriku. Dia pikir dia bisa memperlakukanku dan keluargaku seperti itu, dan aku akan diam saja, menunduk pasrah? Tidak akan pernah. Aku meraih veil pernikahanku yang indah, yang sedari tadi menyelimuti rambutku, melepaskannya dari sanggul dengan gerakan tegas dan penuh determinasi, seolah melepas belenggu. Kemudian, aku melemparkannya ke lantai panggung yang dingin, tepat di bawah kaki Ardi. Kain putih gading itu terhampar menyedihkan, seperti lambang cinta yang baru saja dikoyak, dihancurkan oleh keangkuhan seorang pria. Kemudian, dengan tangan yang sedikit bergetar karena emosi yang meluap, bukan ketakutan, aku melepas cincin pertunangan yang dulu dia pasangkan di jari manisku. Aku meletakkannya di dekat veil, di atas lantai panggung, seolah membuang segala ikatan dan janji palsu yang telah terucap, mengakhiri semua sandiwara ini. Aku menatap mata Ardi sekali lagi, memastikan dia melihat tekad yang membara di sana. Tidak ada lagi sisa cinta, tidak ada lagi jejak keraguan, hanya kekecewaan dan kemarahan yang membekas. Dia mungkin melihatku sebagai wanita rapuh dari keluarga biasa, dari kaum rendahan menurutnya, tapi aku adalah Kera, putri dari Sari dan Budi, yang diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi martabat dan harga diri, bahkan di tengah badai sekalipun. Aku bukan mainan yang bisa seenaknya ia hinakan. Kemudian, tanpa membuang waktu sedetik pun, aku berbalik, meninggalkan Ardi yang kini mematung di tengah panggung. Dengan langkah tegar, yang entah dari mana datangnya kekuatan itu, aku menghampiri ibuku yang masih mematung, menahan tangis. Wajahnya masih pucat, namun matanya memancarkan rasa lega bercampur haru saat aku memeluknya erat. Aku merasakan isak tangisnya di bahuku, air mata hangatnya membasahi gaun pernikahanku yang kini terasa seperti kostum penyesalan. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu," bisiknya lirih di telingaku, dengan suara tercekat. "Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Aku yang salah," jawabku, air mataku menetes, bukan karena penyesalan telah membatalkan pernikahan, tapi karena betapa bodohnya aku selama ini, terlalu dibutakan oleh janji manis dan kemewahan palsu. "Kita pulang, Bu. Kita tidak akan pernah kembali ke sini." Aku menggandeng tangannya, erat, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatanku padanya, agar dia tidak merasa sendiri. Lalu, dengan dagu terangkat tinggi, kami melangkah pergi, melewati kerumunan tamu yang masih terkesima. Ayah, Rina, dan Dito segera menyusul, berbaris di belakang kami, seolah menjadi benteng pelindung, barisan keluarga yang tak tergoyahkan. Kami meninggalkan panggung itu, meninggalkan pesta yang kini hancur lebur oleh kata-kata Ardi, meninggalkan Ardi yang kini berdiri terpaku, terdiam membisu, dikelilingi kebisuan mematikan dari para tamu yang terkejut dan bingung. Ruangan megah itu terasa dingin dan kosong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjelaskan semuanya pada keluarga besar dan kerabat yang datang, atau bagaimana aku akan memulai hidup baru setelah ini, dengan status mantan pengantin. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina keluargaku lagi. Dan Ardi, dia akan selamanya mengingat hari ini, hari di mana kesombongannya yang menjijikkan membuatnya kehilangan segalanya. Bahkan lebih dari itu, dia akan kehilangan kehormatan di mata banyak orang. Penyesalan akan menjadi teman setianya seumur hidup, lebih pahit dari apapun yang pernah ia rasakan. Langkah kakiku terasa ringan, entah karena saking kalutnya atau karena dorongan adrenaline yang memuncak. Namun setiap ayunan gaun pernikahanku yang kini terasa seperti beban berat,
menyisakan jejak kehampaan yang dalam di lantai marmer hotel yang mengkilap. Aku berjalan cepat, praktis menyeret ibuku yang masih syok, menggandeng erat tangannya yang dingin, membiarkan kemarahan menjadi bahan bakar bagiku untuk terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Tanpa mempedulikan tatapan menusuk dari para tamu yang masih terpaku. Ayah, Rina, dan Dito mengikuti di belakang. Langkah mereka cepat, tak ada yang berbicara sepatah kata pun. Keheningan di antara kami itu justru lebih memekakkan daripada riuhnya bisikan dan gumaman para tamu yang baru saja kami tinggalkan di ballroom. Di mata mereka, aku bukan lagi pengantin wanita yang berseri-seri dan penuh harapan, melainkan seorang wanita yang baru saja menghancurkan pernikahannya sendiri di hadapan ratusan saksi mata. Dan di detik itu, sejujurnya, aku tidak peduli sama sekali. Kami memasuki lift hotel yang megah, suasananya terasa begitu pengap, seolah udara pun ikut tercekik oleh ketegangan yang kami bawa. Aroma bunga lili dan mawar yang masih menempel di gaunku bercampur dengan bau amarah yang menusuk dan air mata yang tak tertahankan, baik dariku maupun dari ibuku. Ibu akhirnya terisak, tangisnya pecah, menyandarkan kepalanya di bahuku yang bergetar. Aku memeluknya erat, menepuk punggungnya perlahan. "Sudah, Bu. Jangan menangis. Ibu tidak salah sama sekali," bisikku, berusaha tegar meski hatiku pun remuk redam, ikut merasakan luka yang sama, bahkan lebih parah. "Ibu yang salah, Kera. Ibu yang seharusnya tidak membiarkanmu menikah dengan mereka yang angkuh itu." Suara ibu tercekat di antara isaknya, terpotong oleh sesak napas. "Ibu tidak pantas berada di sana, Nak. Ibu memang hanya wanita tua penjual jajanan, kampungan." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk ulu hatiku, mengoyak-ngoyak sisa-sisa kesabaranku. Bagaimana mungkin Ardi berhasil menanamkan pikiran serendah itu pada ibuku, wanita yang selalu kubanggakan? Kebencianku pada Ardi semakin memuncak, hingga rasanya darahku mendidih di dalam pembuluh darah. "Jangan pernah berpikir seperti itu, Bu. Jangan pernah lagi. Ibu adalah wanita terhebat yang pernah kukenal, wanita paling kuat dan berharga. Ardi dan keluarganya yang tidak punya hati, mereka yang rendahan, bukan ibu." Dito, yang selama ini diam membisu menahan emosi, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar menahan amarah yang mendalam, matanya merah padam, nyaris berapi-api. "Brengsek sekali si Ardi itu. Kalau bukan di tempat umum, kalau bukan hari pernikahan, sudah kuhajar dia sampai babak belur." Ayah hanya menghela napas panjang, sangat panjang. Wajahnya yang keriput karena usia dan kerja keras tampak lebih tua dari biasanya. Garis-garis kekhawatiran terpahat jelas di dahi dan sekeliling matanya. "Sudahlah, Dito. Sekarang yang penting Kera aman. Kita pulang. Kita bicarakan ini di rumah." Ketika lift berhenti di lantai kamar pengantin, yang merupakan suite mewah yang dipesan Ardi untuk kami, udara di dalamnya seolah membeku. Aku membuka pintu dengan kunci kartu yang masih ada di tanganku, dan kami semua masuk. Kamar yang semula dipenuhi aura kebahagiaan, dengan dekorasi bunga mawar putih dan lilin aromaterapi yang harum, kini terasa dingin dan asing, seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran. Dekorasi bunga yang indah, kotak perhiasan yang masih terbuka, dan gaun ganti yang tergantung rapi seolah mengejek kekacauan yang baru saja terjadi. Aku segera melepas gaun pengantinku, tanpa peduli dengan kristal-kristal Swarovski yang mungkin terjatuh atau kain sutra yang mungkin kusut. Gaun itu terasa menjijikkan di kulitku, sebuah kain penanda kepalsuan dan penghinaan. Aku buru-buru menggantinya dengan pakaian biasa yang kubawa, sepasang celana jeans usang dan kaos yang kumal. Rasanya lebih nyaman, lebih jujur, seperti kembali ke diriku yang sebenarnya, tanpa embel-embel kemewahan palsu. "Kera, bagaimana ini?" Rina bertanya pelan, matanya masih sembab dan hidungnya merah karena menahan tangis. "Apa yang akan kita katakan pada nenek dan paman bibi? Mereka pasti sudah dengar semua."
Berita seperti ini cepat sekali tersebar di kampung. Aku menghela napas. Itu pertanyaan yang bagus, dan salah satu kekhawatiran terbesar yang langsung muncul di benakku. Seluruh keluarga besar, kerabat dekat dari kampung, dan teman-teman kami pasti sudah mendengar insiden memalukan di panggung tadi. Media sosial pasti juga sudah ramai dengan bisikan-bisikan. Berita buruk selalu menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Kita akan katakan yang sebenarnya. Jawabku, suaraku mantap, tanpa keraguan. Bahwa Ardi Mahesa adalah pria picik yang tidak punya hati, yang menghina keluarga kita di depan umum. Biarkan mereka tahu siapa sebenarnya dia. Biar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayah menatapku dengan tatapan khawatir yang dalam. Tapi, nak, ini akan jadi aib besar bagi kita. Nama baik keluarga kita di kampung. Aib? Ayah, aib itu bukan ketika kita dihina oleh orang lain. Aku memotongnya, tak ingin mendengar keraguan sedikit pun dari keluargaku sendiri. Aib itu ketika kita membiarkan diri kita diinjak-injak dan tidak melawan. Aku tidak mau hidup dengan pria yang menghina ibuku, yang menghina ayah, yang menghina kita semua. Aku tidak akan pernah menyesali keputusan ini, tidak akan pernah. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Keras, berulang, dan semakin mendesak. Aku merasakan firasat buruk yang tajam. Ayah memberiku isyarat agar berhati-hati. Gestur tangannya menyuruhku mundur. Kera, buka pintunya. Suara Ardi terdengar dari luar, bernada panik bercampur marah dan kekuasaan yang terasa hampa. Jangan konyol. Kau sudah gila, ya? Apa yang kau lakukan? Aku mengepalkan tangan, rasa amarah membara lagi. Dia berani datang ke sini? Setelah semua yang dia lakukan? Ardi, pergi. Aku tidak mau melihatmu. Pergi dari sini. Teriakku dari dalam, suaraku serak karena menahan emosi. Kau tidak bisa begitu. Kita sudah menikah. Kau istriku. Ardi terus menggedor. Kali ini lebih keras, seolah ingin mendobrak pintu. Suaranya penuh ancaman. Nada suaranya menggelegar. Kau pikir bisa lari dari keluarga Mahesa? Kau tidak tahu siapa kami. Kera, kau tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Ancaman itu, alih-alih membuatku gentar, justru membangkitkan kembali bara kemarahan yang sempat sedikit mereda. Aku melangkah mendekati pintu, tanganku gemetar namun tekadku bulat. Aku tidak akan membukanya. Pergi dari sini. Aku tidak akan pernah jadi istrimu. Dan kalau kau berani mendobrak pintu, aku akan laporkan ke polisi. Di balik pintu, aku mendengar suara langkah kaki yang banyak, kemudian suara Pak Hadi dan Bu Dewi yang menyusul Ardi. Mereka pasti terkejut dan panik melihat putra mereka dihakimi di depan umum. Kera, ini mama mertuamu. Buka pintu ini sekarang. Suara Bu Dewi terdengar dingin dan tajam, penuh otoritas dan amarah yang terpendam. Jangan bikin masalah lebih besar. Kembali ke sini dan selesaikan ini baik-baik. Jangan permalukan kami. Ayah dan Dito berdiri di dekatku, siap melindungi jika Ardi atau orang tuanya nekat mendobrak masuk. Ibu memeluk Rina erat. Wajahnya tegang dan ketakutan. Namun matanya tetap menatapku dengan dukungan penuh. Tidak ada yang perlu diselesaikan, Bu Dewi. Balasku lantang, sekuat tenaga. Kalian sudah menunjukkan warna asli kalian. Kalian tidak punya hati. Pernikahan ini batal. Aku tidak akan sudi jadi menantu keluarga rendahan seperti kalian yang tidak punya hati dan etika. Suara Ardi di luar pintu langsung menimpali dengan geraman marah. Beraninya kau bicara begitu. Kera, kau akan menyesal. Akan kubuat kau menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Teriakku kembali, penuh keyakinan. Justru kau yang akan menyesal seumur hidupmu. Ardi Mahesa. Ingat kata-kataku.
Aku akan membuktikannya. Setelah itu, aku tidak lagi menanggapi. Aku berdiri di balik pintu yang kokoh, mendengarkan gedoran dan teriakan Ardi dan keluarganya yang perlahan menjauh, diikuti suara langkah kaki dan sumpah serapah yang samar-samar. Keheningan kembali melingkupi kamar itu, namun kali ini disertai dengan rasa lega yang aneh, seperti beban bertonton yang baru saja terangkat dari pundakku. Aku menoleh pada keluargaku. Wajah mereka masih tegang. Namun ada secercah kebanggaan yang tak bisa disembunyikan di mata ayah. Ibuku menyentuh lenganku. Kita benar-benar akan pulang sekarang, nak. Aku mengangguk mantap. Ya, Bu. Kita pulang. Kita mulai semuanya dari awal. Dengan kepala tegak. Meskipun badai di balik pintu hotel itu baru saja berakhir, aku tahu, badai sesungguhnya dalam hidupku baru saja akan dimulai. Sebuah badai yang akan menguji kekuatan dan ketabahanku. Setelah suara Ardi dan orang tuanya mereda, dan gedoran pintu tak lagi terdengar, keheningan menyelimuti kamar suite mewah itu. Bukan lagi keheningan yang menyesakkan, melainkan keheningan yang membawa serta sepercik kelegaan. Aku menoleh pada keluargaku, melihat raut wajah mereka yang berangsur tenang, meski sisa-sisa ketegangan masih terpancar jelas. Ayah menghela napas panjang. Tatapannya lelah namun ada gurat kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan di sudut matanya yang keriput. Ibu masih memeluk Rina erat. Bahunya bergetar lembut, namun air matanya mulai mengering. Dito mengepalkan tangan, rahangnya mengeras, tapi sorot matanya kini penuh tekad, bukan lagi amarah buta. Kita pulang, Bu. Ayah. Rina. Dito. Ucapku, suaraku masih sedikit serak, namun mantap. Kita kembali ke rumah. Tempat di mana kita diakui dan dihargai, apa adanya. Ibuku melepaskan pelukannya dari Rina, menatapku dengan mata sembab. Tapi, Kera, bagaimana dengan semua barang-barang ini? Dan dia melirik gaun pengantinku yang teronggok di lantai dan tas-tas berisi perlengkapanku yang dibawakan Ardi kemarin. Tinggalkan saja, sahutku cepat, tanpa ragu. Aku tidak butuh apapun dari mereka. Pakaian ganti sudah ada di tasku. Kita hanya perlu mengambil tas pribadi dan dompet. Aku segera meraih tas selempang kecilku, memeriksa isinya, dompet, ponsel, dan kunci rumah. Itu sudah cukup. Ayah maju mendekat, menatapku lekat-lekat. Kera, kamu yakin dengan keputusan ini? Ini bukan hal kecil, nak. Ini pernikahan. Ayah, aku sangat yakin, potongku tegas, menatap balik matanya. Bahkan jika aku harus hidup sederhana seumur hidup, aku tidak akan mau hidup dengan pria yang menghina ibuku di depan umum. Harga diri keluarga kita lebih berharga dari segalanya. Ayah mengangguk pelan, seolah memahami sepenuhnya perasaanku. Ia tidak lagi membantah. Dito dan Rina juga mengangguk setuju. Mereka mengambil tas mereka masing-masing. Tanpa sepatah kata lagi, kami berlima keluar dari kamar suite mewah yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan suci, tapi justru menjadi saksi bisu kehancuran. Kami berjalan keluar dari hotel bintang 5 itu, melewati lobi megah yang masih dipenuhi beberapa tamu pernikahan yang mungkin baru datang atau masih berbisik-bisik. Aku berjalan dengan kepala tegak, menatap lurus ke depan, pura-pura tidak mendengar bisikan atau tatapan heran yang mengiringi langkah kami. Suasana di dalam taksi yang kami tumpangi terasa kontras dengan kemewahan hotel. Di dalam taksi yang sedikit pengap itu, keheningan kembali mendominasi. Ayah duduk di depan bersama sopir, sedangkan aku, ibu, Rina, dan Dito berdesakan di kursi belakang. Tak ada yang membuka percakapan, masing-masing sibuk dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Aku memandangi jalanan kota Jakarta yang ramai di sore hari, lampu-lampu jalan mulai menyala, dan keramaian lalu lintas yang seolah tak peduli dengan badai yang baru saja menerpa hidupku. Pikiranku berputar pada kejadian tadi. Penghinaan Ardi, tatapan puas Bu Dewi,
dan senyum licik Pak Hadi saat mereka menyaksikan ibuku dipermalukan. Semua itu seolah diputar ulang dalam benakku, memicu kembali bara amarah. Ini bukan hanya tentang penghinaan. Ini adalah pertempuran harga diri. Aku tahu keputusan yang kubuat barusan akan memiliki konsekuensi besar. Statusku sebagai mantan pengantin pasti akan menjadi buah bibir di kampung halaman, menjadi gosip hangat di arisan dan pengajian. Namun, aku tidak menyesal. Setidaknya, aku telah mempertahankan martabat keluarga kami. Setelah perjalanan yang terasa sangat panjang, taksi akhirnya tiba di depan rumah sederhana kami di pinggiran kota. Rumah petak berwarna krem yang catnya sudah sedikit kusam, dengan halaman depan kecil berisi tanaman hias dan pagar kayu yang reot. Rumah ini adalah tempat kami tumbuh, tempat tawa dan tangis kami bergema, tempat cinta dan kehangatan selalu ada. Rumah yang sesungguhnya. Pintu rumah sudah terbuka. Beberapa bibi dan paman serta nenekku sudah menunggu di teras dengan wajah penuh cemas. Begitu kami turun dari taksi, mereka langsung menyerbu, menanyakan apa yang terjadi. "Kera, ada apa ini, Nak? Kenapa pulang? Kenapa kalian tidak ada di pesta? Mana Ardi? Ibu Sari, kenapa matanya sembab?" Aku melihat ke arah ibuku, dan beliau mengangguk tipis, seolah memberiku izin untuk bicara. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati. Inilah saatnya. "Maafkan kami, Nenek, Paman, Bibi," kataku, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. "Pernikahan Kera dibatalkan." Seketika, bisikan dan pekikan kaget memenuhi teras. Nenekku langsung memegang tanganku, wajahnya pucat. "Dibatalkan? Kenapa? Nak, apa yang terjadi?" Aku menatap satu persatu wajah keluarga besarku yang penuh kekhawatiran. Ardi dan keluarganya menghina ibu di depan umum. Mereka menyebut keluarga kita kaum rendahan dan miskin di panggung pernikahan. Aku menceritakan apa yang terjadi tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Suasana hening sejenak, sebelum pecah menjadi riuh rendah amarah dan keterkejutan. Wajah-wajah yang semula cemas kini berubah merah padam. "Kurang ajar," seru Paman Hadi, adik ayah. "Berani-beraninya mereka bicara begitu. Bagaimana bisa ada orang sejahat itu?" tambah Bibi Ratna, matanya berkaca-kaca menatap ibuku. Nenekku memeluk ibuku erat, mengusap punggungnya. "Sudah, Nak Sari. Jangan dengarkan orang-orang tidak tahu diri itu. Kalian punya harga diri. Nenek bangga padamu. Kera, kamu berani mengambil keputusan itu." Mendengar dukungan dari keluargaku, air mataku yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah. Ini adalah rumahku, tempat di mana aku tidak perlu berpura-pura, tempat di mana aku dicintai apa adanya. Ardi mungkin memiliki kemewahan, tapi dia tidak akan pernah memiliki keluarga seperti ini. Keluarga yang rela berdiri tegak bersama di tengah badai. Aku tahu, jalan di depanku tidak akan mudah. Tapi setidaknya, aku tidak sendiri. Malam itu, rumah kami yang sederhana mendadak dipenuhi kehangatan dan hiruk-pikuk. Kontras dengan kedinginan hati yang baru saja kurasakan di hotel mewah tadi. Para bibi dan paman datang berduyun-duyun dari berbagai penjuru, membawa bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga pelukan hangat, usapan di punggung, dan kata-kata penenang. Mereka tidak hanya datang untuk mendengar cerita yang telah menyebar bagai api, tetapi juga untuk memberikan dukungan, sebuah benteng solid yang tak bisa dirobohkan oleh hinaan dan keangkuhan keluarga Mahesa. Nenekku, yang biasanya pendiam dan hanya sesekali berkomentar, berkali-kali memeluk ibuku dan aku, matanya berkaca-kaca penuh bangga sekaligus haru. Kera sudah benar. Daripada hidup sengsara, terkekang, dan terhinakan di bawah telapak kaki orang sombong yang tidak punya hati, lebih baik hidup sederhana tapi bermartabat, kata salah satu bibi, Bibi Mira, yang selalu blak-blakan. Ucapannya diangguki oleh yang lain,
Sorot mata mereka menunjukkan persetujuan penuh. Kami bercerita bergantian, secara kronologis, mulai dari awal pertemuanku yang tak sengaja dengan Ardi, janji-janji manisnya yang kini terasa seperti racun, upaya Ardi mendekati keluargaku yang ternyata hanya sandiwara, hingga detik-detik insiden memalukan di panggung pernikahan. Setiap kali aku mengulang kata-kata Ardi yang menghina dan merendahkan, wajah ayah dan Dito mengeras, rahang mereka mengatup rapat, menahan gejolak emosi. Sementara ibu menunduk, bibirnya bergetar, menahan tangis yang kembali mendesak. Namun, setiap kali mereka mendengar bagaimana aku menolak Ardi dengan tegas dan meninggalkan panggung dengan kepala tegak, sorak-sorai pelan dan pujian tak henti terlontar dari bibi dan paman. Keluarga Mahesa itu memang terkenal angkuh, bisik Paman Budi, adik ayah, dengan nada geram. Dulu ada tetangga kita yang bekerja di perusahaan mereka. Katanya juga sering diperlakukan semena-mena. Ini bukan kali pertama mereka berbuat seperti ini. Meskipun mendapat dukungan penuh dari keluarga terdekat, ada satu hal yang tak bisa dihindari dan sudah kuantisipasi, dampak dari insiden itu pada publik. Sejak awal, hubungan Ardi Mahesa dan pernikahannya dengan gadis sederhana dari pinggiran kota sudah menjadi sorotan media gosip. Foto-foto prewedding kami bahkan sempat menghiasi berbagai laman berita online dan majalah selebriti. Kini, apa yang terjadi di pernikahan kami, tentu saja, menjadi berita utama yang sangat panas. Keesokan harinya, tepat saat matahari bersinar cerah seolah tak ada yang terjadi di jagat raya, badai media sosial pecah. Ponselku, yang semula hening dari notifikasi Ardi, tiba-tiba dibanjiri ratusan pesan masuk, panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal, dan notifikasi dari berbagai platform berita online dan akun-akun gosip. Rina dan Dito, yang lebih melek teknologi dan aktif di media sosial, menunjukkan beberapa berita yang sudah menjadi trending topik. "Kak Kera, lihat ini," seru Dito, matanya membelalak tak percaya, menunjuk layar ponselnya. Sebuah portal berita hiburan terkemuka, https://www.google.com/search tanda tanya ki sama dengan celebdaily.com memuat berita dengan judul besar, dicetak tebal dan provokatif. Pernikahan mewah putra konglomerat Mahesa Group kacau balau. Pengantin wanita batalkan pernikahan di atas pelaminan karena diduga percekcokan keluarga. Gambar blur yang entah diambil siapa, mungkin dari salah satu tamu, menunjukkan siluetku di panggung pelaminan bersama Ardi, dan ibuku yang berdiri di bawah panggung. Ekspresinya tidak jelas namun gesturnya terlihat sedih. Berita itu tidak menyebutkan detail penghinaan Ardi secara eksplisit, hanya samar-samar menyebut percekcokan keluarga yang melibatkan calon mertua wanita, dan ketidaksepakatan yang tak teratasi. Di bawah berita itu, ratusan, bahkan ribuan komentar netizen bermunculan. Beberapa menunjukkan simpati, namun lebih banyak yang bernada menghakimi dan menyalahkan. Dasar wanita matre. Sudah dapat cowok kaya kok masih bikin drama. Pasti ada maunya. Pasti ada udang di balik batu. Mana mungkin pengantin wanita tiba-tiba begitu di hari haji cari sensasi aja. Gila. Keluarga Mahesa dihina. Ini sih namanya cari gara-gara. Siap-siap aja hidupnya hancur. Kasihan si cowok, sudah ganteng kaya, malah dapat cewek barbar begitu. Lihat ini juga, Kak. Rina menyodorkan ponselnya. Kali ini berita dari sebuah akun gosip Instagram dengan jutaan pengikut, Lambe Turah, yang terkenal suka memprovokasi. Sebuah video pendek beresolusi rendah, yang diambil dari kejauhan, memperlihatkan detik-detik Ardi mencengkeram lengan ibu dan bisikannya yang tak jelas. Namun, ekspresi ibuku yang terluka dan kemarahanku yang meledak saat melepas veil jelas terlihat, meskipun suaranya tidak terdengar jelas. Judulnya pun tak kalah provokatif. Drama royal wedding ala Cinderella gagal total. Calon istri ngamuk di panggung, keluarga konglomerat kejang. Aku menghela napas panjang, berat. Inilah konsekuensi yang harus kuhadapi.
Kami menjadi tontonan publik, dengan segala macam spekulasi, cibiran, dan tuduhan tak berdasar. Aku tahu, sebagian besar orang tidak akan pernah tahu kebenaran di balik insiden itu. Mereka hanya melihat permukaan, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk membentuk opini. Tiba-tiba, ponsel ibuku berdering lagi, menampilkan nama Bu Erna, ketua pengajian, di layar. Ibuku tampak ragu, tangannya gemetar saat hendak mengangkatnya. "Angkat saja, Bu," kataku, mencoba memberinya kekuatan. "Biar mereka tahu. Kita tidak perlu bersembunyi." Ibu akhirnya mengangkat telepon itu, suaranya berusaha terdengar normal dan tenang. Namun, tak lama kemudian, raut wajahnya berubah menjadi muram, senyumnya lenyap. Ia hanya mengangguk-angguk, sesekali melirikku dengan tatapan sedih dan khawatir. Setelah telepon ditutup, ibu menatapku dengan tatapan yang menyeratkan beban berat. "Bu Erna bilang orang-orang di kampung sudah mulai bergosip. Kera, banyak yang menyalahkanmu. Katanya kamu terlalu sombong, tidak tahu diri, sudah dapat suami kaya malah dihancurkan. Mereka bilang kamu memalukan keluarga." Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung dari ibuku tetap terasa menyakitkan, menusuk hingga ke dalam. Ini bukan hanya tentang diriku, tapi juga tentang reputasi keluargaku di mata masyarakat kecil kami. Aku tidak ingin mereka menanggung malu karena keputusanku, meskipun itu adalah keputusan yang benar. "Biar saja, Bu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mendengar dari satu sisi," kataku, berusaha menenangkan, sambil mengusap lengannya. Namun, aku tahu, itu bukan jawaban yang cukup untuk menghilangkan kekhawatiran di hati ibuku. Telepon rumah pun tak henti berdering, menambah kebisingan. Saudara-saudara jauh yang belum tahu detailnya, teman-teman lama, bahkan tetangga yang ingin tahu dan mengorek informasi. Ayah dengan sabar menjelaskan satu persatu, meskipun terlihat jelas ia juga lelah dan terbebani. Dito dan Rina berusaha membantuku memblokir beberapa akun media sosial yang terlalu banyak menyebarkan kebencian dan informasi palsu. "Kak, ada beberapa teman kampus yang membela kakak," kata Rina, mencoba menghiburku, memperlihatkan beberapa komentar positif. "Mereka bilang kakak berani dan benar. Mereka tahu kakak tidak akan pernah melakukan hal itu tanpa alasan yang kuat." Ada sedikit kelegaan mendengar itu. Setidaknya ada beberapa orang yang masih percaya padaku dan tidak menghakimiku secara membabi buta. Tapi suara-suara negatif jauh lebih dominan, lebih keras, dan lebih menyakitkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ribuan pikiran berkecamuk di kepalaku. Aku baru saja mengakhiri hubunganku dengan Ardi, menghancurkan hari pernikahanku yang seharusnya menjadi hari termanis, dan kini harus menghadapi badai kecaman publik yang tak berkesudahan. Apakah aku akan kuat menghadapi ini semua? Bisakah aku membangun kembali hidupku dari puing-puing ini? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan wajah ibuku yang terluka di panggung pelaminan kembali melintas di benakku, seperti tayangan ulang yang tak bisa dihapus. Dan bara kemarahan itu kembali menyala, menguatkan tekadku. Ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Dan aku tidak akan menyerah begitu saja pada opini publik atau tekanan dari keluarga Ardi. Aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Malam itu, di kamar tidurku yang sederhana, aku berbaring telentang, menatap langit-langit yang samar dalam kegelapan. Lampu kamar sudah kupadamkan sejak lama, hanya temaram cahaya bulan yang menyusup dari celah gorden yang sedikit usang, menciptakan bayangan-bayangan abstrak yang menari-nari di dinding. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap bisa menemukan kedamaian dalam tidur, namun sia-sia. Bayangan Ardi yang mencengkeram lengan ibuku, ekspresi angku Bu Dewi, dan senyum licik Pak Hadi terus berkelebat di benakku, diiringi bisikan-bisikan cacian netizen yang seolah menggema di telingaku, tanpa henti. Tidur tak kunjung datang, bahkan sekilas pun.
Kepalaku terasa berat, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena beban pikiran yang menumpuk. Bagaimana aku akan memulai hidup baru ini? Aku seorang desainer grafis lepas, dengan penghasilan yang tidak seberapa. Cukup untuk menopang kebutuhanku pribadi dan sesekali membantu keluarga. Selama ini, aku selalu merasa cukup, bahkan bangga dengan kemandirianku dan kebebasan yang kudapatkan dari pekerjaan ini. Tapi kini, setelah insiden yang menghancurkan itu, aku merasa begitu kecil, begitu rentan, seolah seluruh dunia menunjukku dengan jari. Publik menudingku matre, sombong, atau bahkan gila karena menolak kemewahan. Keluarga Ardi, dengan segala kekuatan dan pengaruhnya, mungkin akan berusaha menjatuhkanku lebih jauh, menghancurkan karierku, atau bahkan merusak nama baik keluargaku. Bisakah aku benar-benar bangkit dari keterpurukan ini? Apakah aku punya cukup kekuatan? Di tengah kegelisahan yang memuncak itu, aku meraih ponsel di samping bantal, menyalakannya, dan membuka galeri foto. Jemariku berhenti pada sebuah foto, potret Ibu Sari. Ia tersenyum tipis, matanya memancarkan kehangatan yang tak pernah pudar, meski ada guratan lelah di sana. Foto itu diambil saat beliau sedang tekun menjahit pesanan tetangga di teras rumah, keringat membasahi pelipisnya. Ibuku, wanita sederhana ini, adalah seorang pejuang sejati. Ia membesarkanku dan kedua adikku, Rina dan Dito, dengan sekuat tenaga dan penuh cinta tak bersyarat, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah pada keadaan sesulit apapun. Ia adalah inspirasiku, kekuatanku, dan alasan utama aku berdiri tegak. Melihat foto itu, tiba-tiba, sebuah tekad membaja muncul dalam diriku, tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan Ardi dan keluarganya menghancurkan hidupku atau membuat keluargaku merasa rendah diri lagi. Justru sebaliknya, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada kemewahan palsu dan kehormatan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Aku akan menunjukkan pada dunia, dan pada keluarga Mahesa, bahwa Kera Aditya tidak akan pernah bisa diinjak-injak. Aku segera bangkit dari tempat tidur, meraih laptop di meja belajar kecilku, dan membukanya. Layarnya menyala, memantulkan tekad baru di wajahku. Aku membuka aplikasi desain grafis yang selama ini menjadi ladang rezekiku. Selama ini, aku hanya mengerjakan proyek-proyek kecil dari klien lepas yang kudapatkan dari platform daring. Pekerjaanku memang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sedikit tabungan, tapi tidak pernah terbayang untuk menjadikannya sebuah karir yang menjanjikan, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Namun sekarang, segalanya berubah. Aku butuh lebih. Aku butuh sebuah lompatan besar yang bisa membungkam semua cibiran. Rencanaku mulai terbentuk di benakku, langkah demi langkah, seolah jalan terang mulai terlihat di kegelapan. Meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme secara agresif, aku akan segera mencari dan mengambil kursus tambahan, baik online maupun offline jika memungkinkan, untuk memperdalam keahlian desain grafisku, terutama di bidang branding, digital marketing, dan UI UX design yang sedang berkembang pesat di era digital ini. Aku akan menjadi yang terbaik. Membangun portofolio yang kuat dan inovatif. Aku akan mulai mencari proyek-proyek yang lebih besar dan menantang, bahkan jika itu berarti aku harus bekerja ekstra keras, begadang, dengan bayaran awal yang kecil atau bahkan tanpa bayaran untuk proyek-proyek tertentu demi membangun pengalaman. Aku akan membuat portofolio yang bisa berbicara banyak tentang kemampuanku. Membuat brand sendiri yang kuat. Nama, Kera Aditya, harus dikenal bukan sebagai mantan pengantin yang bikin drama, atau gadis malang yang ditinggalkan, melainkan sebagai desainer grafis profesional yang sukses, berintegritas, dan inovatif. Aku akan membangun nama besar untuk diriku sendiri. Memperbaiki finansial dan martabat keluarga. Prioritas utamaku adalah mengangkat derajat keluargaku. Bukan dengan kemewahan, tetapi dengan stabilitas finansial, kenyamanan,
dan martabat. Aku ingin ayah tidak lagi khawatir dengan biaya berobat, ibu tidak lagi harus banting tulang menjual jajanan pasar di bawah terik matahari atau hujan, dan adik-adikku bisa meraih impian mereka tanpa terkendala biaya. Aku tahu ini tidak akan mudah, sangat tidak mudah. Akan ada banyak rintangan, cibiran, rasa sakit, dan mungkin kegagalan. Tapi aku siap. Aku harus siap. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan Ardi di panggung pernikahan. Rasa sakit itu akan kujadikan cambuk yang tak henti memotivasiku, bukan beban yang menghambat langkahku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum ayam jago berkokok. Ada energi baru yang mengalir dalam diriku, seolah baterai jiwaku baru saja terisi penuh. Aku langsung menghampiri ibu di dapur yang sedang menyiapkan sarapan sederhana. Aroma nasi goreng dan teh hangat memenuhi ruangan. Bu, mulai sekarang, ibu tidak usah terlalu lelah membuat jajanan pasar lagi, kataku, sambil membantunya menata piring. Ibu menatapku heran, spatula masih di tangannya. Kenapa, Nak? Itu kan sudah jadi kebiasaan ibu. Lagi pula, dari mana kita dapat uang kalau ibu tidak jualan? Kita kan butuh biaya sehari-hari. Aku akan mencari cara. Aku akan bekerja lebih keras, Bu. Aku akan mengambil lebih banyak proyek, lebih banyak pekerjaan yang lebih menguntungkan. Ibu cukup fokus menjaga kesehatan. Ayah juga, jelasku, menatap matanya dalam-dalam. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa kita tidak serendah yang mereka katakan. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa Kera Aditya yang sebenarnya. Ayah, yang baru saja bergabung di meja makan, ikut menatapku dengan kerutan di dahi, sorot matanya penuh tanya. Apa kamu yakin, Kera? Pekerjaan lepaskan tidak menentu, Nak. Apalagi dengan kondisi sekarang, reputasimu. Aku yakin, yah, sangat yakin, potongku tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Aku akan membuktikan bahwa kita tidak serendah yang mereka katakan. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa Kera Aditya yang sebenarnya. Ayah dan ibu saling pandang, dan aku melihat ada secercah harapan yang mulai menyala di mata mereka, menggantikan kegelisahan semalam. Dito dan Rina juga menyemangatiku. Senyum tulus mereka memberikan kekuatan. Pagi itu, di meja makan sederhana kami, di tengah aroma nasi goreng dan teh hangat, kami tidak hanya berbagi sarapan, tetapi juga berbagi impian dan tekad baru. Ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjangku menuju pemulihan dan kesuksesan. Aku memulai hariku dengan membersihkan email dan platform profesional. Aku mencari kursus online yang relevan di situs-situs e-learning terkemuka, menelusuri job board untuk proyek-proyek desain yang lebih menantang, dan bahkan mulai merancang ulang portofolio onlineku dengan desain yang lebih modern dan menarik. Aku akan menjadikan setiap detik, setiap energi yang kumiliki, untuk membangun kembali hidupku. Aku akan bangkit, bukan demi balas dendam yang destruktif, tetapi demi membuktikan harga diri dan martabat keluargaku. Ini bukan hanya pertarungan pribadiku, tapi juga perjuangan untuk kehormatan keluarga yang kupuja. Minggu-minggu setelah insiden pernikahan berlalu begitu cepat, seolah waktu mencoba mengejar ketinggalan dari kehancuran yang terjadi. Media memang sempat heboh, memenuhi lini masa dengan berita sensasional tentangku dan keluarga Mahesa. Namun seperti api yang perlahan padam karena kehabisan bahan bakar, berita itu mulai mereda, tergantikan oleh skandal selebriti atau isu politik lainnya yang lebih baru. Namun, gema dari kecaman publik dan tatapan menghakimi dari beberapa tetangga di kampung, yang kini melihatku dengan rasa kasihan bercampur gosip, masih terasa menusuk. Aku, bagaimanapun, tidak membiarkannya memengaruhiku terlalu jauh. Fokusku adalah pada rencana yang telah kubuat di malam pahit itu. Bangkit, dengan kepala tegak dan harga diri terjaga. Aku segera mendaftarkan diri pada 2 kursus online sekaligus. Satu tentang strategi branding visual untuk bisnis kecil, yang kupikir akan sangat relevan untuk UMKM di sekitarku.
dan satu lagi tentang optimasi user interface, UI, dan user experience, UX, untuk aplikasi seluler, sebuah bidang yang sedang sangat dicari di industri digital. Malam-malamku kini dihabiskan di depan layar laptop, di meja belajar kecilku yang seringkali menjadi saksi bisu kelelahan dan tekadku. Aku mendengarkan materi dari instruktur-instruktur profesional, mengerjakan tugas-tugas rumit, dan bereksperimen dengan berbagai software desain terbaru. Rasanya seperti kembali menjadi mahasiswa, namun dengan semangat yang berlipat ganda dan tujuan yang jauh lebih jelas serta mendesak. Aku membaca banyak buku literatur desain, mengikuti webinar yang diadakan oleh para ahli, dan bergabung dengan forum-forum komunitas desainer grafis untuk memperluas jejaring dan pengetahuanku, menyerap setiap informasi bagai spons. Portofolio onlineku juga kubenahi total, jauh lebih dari sekadar merapikan. Aku menghapus semua proyek lama yang terasa biasa saja atau terlalu generik, dan menggantinya dengan konsep-konsep baru yang lebih segar, modern, dan menunjukkan keahlianku yang telah terasah. Aku bahkan menciptakan beberapa mock-up fiktif untuk berbagai jenis usaha, mulai dari logo minimalis untuk kedai kopi indie hingga user flow yang kompleks untuk startup teknologi, sekadar untuk menunjukkan kapasitas desainku yang kini jauh lebih luas dan inovatif. Penghasilanku dari proyek lepas memang belum bisa menggantikan sepenuhnya pendapatan ibuku dari jualan jajanan pasar yang tak menentu. Ini seringkali membuatku cemas. Namun, aku gigih mencari. Setiap pagi, setelah membantu ibu di dapur dan memastikan ayah sudah minum obat, aku langsung duduk di depan laptop, menjelajahi platform freelance ternama dan mengirimkan puluhan proposal setiap harinya. Aku juga menghubungi kenalan lama, teman-teman dari masa kuliah, bahkan saudara jauh, menawarkan jasaku. Aku rela mengambil proyek dengan bayaran rendah, asalkan bisa menambah portofolio, memperluas pengalaman, dan membuka pintu kesempatan yang lebih besar. Satu sore yang mendung, ketika aku sedang merapikan lemari buku lama yang penuh dengan sketsa dan catatan ide, ponselku bergetar. Sebuah email masuk dari alamat yang tidak kukenali. Kubuka dengan sedikit perasaan enggan, mengira itu hanya tawaran spam. Namun, mataku membelalak saat membaca judul emailnya. Penawaran proyek, desain identitas visual untuk Kopi Nusantara. Ini adalah proyek pertamaku yang terasa sangat signifikan dan cukup besar sejak insiden memalukan itu. Kopi Nusantara adalah sebuah brand kedai kopi baru yang sedang naik daun di Jakarta, mendapatkan perhatian karena konsep mereka yang unik, perpaduan kopi lokal rasa modern, dengan fokus pada biji kopi premium dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka mencari desainer yang bisa menciptakan logo yang kuat, kemasan yang menarik, dan seluruh identitas visual yang unik serta menggambarkan esensi budaya Indonesia namun tetap relevan dengan tren masa kini. Aku segera membalas email itu, mencoba menyembunyikan kegembiraanku yang meluap-luap di balik bahasa formal. Kopi Nusantara adalah brand yang sedang diperbincangkan di media sosial dan mulai masuk majalah gaya hidup. Mendapatkan proyek dari mereka akan menjadi lompatan besar bagi reputasiku yang sempat tercoreng. Setelah beberapa kali korespondensi email dan panggilan video yang intens, akhirnya meeting tatap muka disepakati di kantor mereka. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar kencang di balik blus sederhana yang kupakai, aku datang ke sebuah kantor kecil namun modern dan minimalis di kawasan perkantoran Jakarta Selatan. Pemiliknya adalah sepasang suami istri muda yang visioner, Risa dan Adi. Mereka menyambutku dengan ramah, dengan senyum tulus yang langsung membuatku sedikit lebih tenang. Dan yang paling penting, tak ada sedikit pun raut menghakimi atau tatapan aneh di wajah mereka. Kami sudah melihat portofolio Anda, Kera, dan kami sangat terkesan, kata Risa, suaranya antusias, matanya berbinar. Konsep Anda fresh, punya karakter, dan kami butuh seseorang yang bisa menangkap esensi budaya Indonesia tapi dengan sentuhan modern yang catchy. Kami berdiskusi panjang lebar tentang visi mereka untuk Kopi Nusantara. Aku mempresentasikan ide-ide awalku, menunjukkan mood board yang sudah kusiapkan,
sketsa logo, dan bahkan beberapa contoh font yang kurasa cocok. Mereka mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan memberikan masukan positif serta pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami arah desain. Aku bisa merasakan percikan antusiasme yang sama di antara kami, sebuah koneksi profesional yang sangat kuharapkan. Di tengah diskusi yang mengalir lancar, Adi tiba-tiba menghela napas, raut wajahnya sedikit serius. Kami tahu tentang apa yang terjadi dengan pernikahan Anda, Kara. Beritanya cukup heboh, bahkan sempat masuk beberapa portal berita bisnis. Dadaku mencelos, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku. Aku mengira mereka tidak akan membahasnya, berharap mereka hanya fokus pada pekerjaanku. Aku bersiap untuk pembelaan diri, untuk menjelaskan posisiku, untuk menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Namun, Risa tersenyum. Senyumnya begitu tulus dan menenangkan. Tapi kami tidak peduli dengan rumor, Kara. Kami tidak menggaji desainer berdasarkan gosip atau latar belakang keluarga. Kami melihat potensi dan integritas dalam diri Anda, dari cara Anda mempresentasikan diri dan ide-ide Anda. Seseorang yang berani berdiri untuk prinsipnya di depan umum, bahkan di hari paling penting dalam hidupnya, itu berarti Anda punya karakter yang kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan. Dan itu yang kami cari di tim kami. Kata-kata Risa bagai air sejuk yang membasahi hatiku yang kering kerontang, mengusir semua rasa cemas dan keraguan. Aku menatap mereka dengan tatapan tak percaya, mataku berkaca-kaca. Ini bukan hanya sekadar proyek besar. Ini adalah kepercayaan yang tak ternilai harganya. Ini adalah kesempatan kedua yang kudapatkan dari orang-orang yang melihatku sebagai individu yang kompeten, bukan sebagai korban gosip. Terima kasih banyak, kataku. Suaraku sedikit bergetar karena haru. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan bekerja sekuat tenaga untuk Kopi Nusantara. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan formal. Aku mendapatkan proyek Kopi Nusantara. Sebuah proyek yang menjanjikan, bukan hanya secara finansial, yang tentu saja akan sangat membantu keluargaku, tetapi juga untuk membangun kembali namaku, reputasiku, dan kepercayaan diriku sebagai seorang profesional. Pulang ke rumah sore itu, senyum tak henti mengembang di bibirku. Aku langsung menceritakan semuanya kepada ayah, ibu, Rina, dan Dito. Mereka semua bersorak gembira, memelukku bergantian. Ibuku memelukku paling erat. Air mata kebahagiaan membasahi bahuku untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Alhamdulillah, nak. Ibu bangga padamu. Ini pasti jalan dari Tuhan untukmu, bisiknya, suaranya penuh syukur. Ini baru permulaan, Bu, kataku, penuh semangat yang membara. Aku akan buktikan bahwa kita bisa berdiri tegak, tanpa perlu menjilat atau menunduk pada siapapun. Aku akan buktikan bahwa martabat lebih berharga dari kemewahan. Malam itu, di kamar sederhana kami, aku memulai desain untuk Kopi Nusantara. Setiap garis yang kutorehkan di layar, setiap warna yang kupilih, setiap detail yang kurancang, terasa seperti langkah baru yang kuat menuju masa depan yang lebih cerah. Rasa sakit dan amarah dari insiden pernikahan tidak hilang sepenuhnya. Tapi kini ia bercampur dengan rasa bangga, harapan yang besar, dan tekad yang kuat. Aku akan menjadikan proyek ini sebagai batu loncatan, sebuah bukti nyata bahwa Kara Aditya bukan lagi wanita yang rapuh dan terhina, melainkan seorang profesional yang kuat, tangguh, dan berintegritas. Proyek Kopi Nusantara bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah sebuah terapi, sebuah kanvas tempat aku mencurahkan segala emosi yang berkecamuk di dalam dadaku. Setiap sketsa logo yang kugoreskan, setiap palet warna yang kupilih dengan teliti, setiap detail kecil pada desain kemasan adalah refleksi dari perjuangan dan tekadku yang membara. Aku bekerja tanpa lelah, terkadang hingga dini hari, ditemani secangkir kopi hitam pahit dan keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara ketikan keyboard dan klik mouse.
Rasa lelah tak terasa berarti dibandingkan dengan kepuasan yang kurasakan saat melihat progres desain yang terus berkembang dari hari ke hari. Risa dan Adi, sepasang suami istri pemilik Kopi Nusantara, ternyata adalah klien yang luar biasa, melebihi ekspektasiku. Mereka sangat suportif, memberikan masukan konstruktif yang membangun, dan yang paling penting, mereka benar-benar menghargai setiap ide dan konsep yang kusampaikan. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses di baliknya. Sikap profesionalisme dan kepercayaan yang mereka berikan padaku sungguh menjadi angin segar di tengah badai gosip dan kecaman publik yang masih sesekali menerpa diriku dan keluargaku. Aku merasa dihargai bukan karena latar belakang keluargaku yang sederhana, bukan karena sensasi berita pernikahanku, melainkan murni karena kemampuanku dan integritasku sebagai desainer. Setelah sekitar 3 minggu bekerja intens, memeras otak, dan begadang, tibalah saatnya presentasi final. Aku menyiapkan mock-up 3D yang sangat realistis, presentasi multimedia yang apik dan interaktif, dan bahkan beberapa contoh cetakan kemasan produk dengan berbagai ukuran untuk memberikan gambaran yang jelas. Jantungku berdebar kencang saat aku mempresentasikan hasil kerjaku di hadapan Risa dan Adi di kantor mereka yang modern. Aku menjelaskan filosofi di balik setiap elemen desain, mengapa aku memilih warna coklat tanah dan hijau daun untuk merepresentasikan alam Indonesia, mengapa aku memilih font ini yang terlihat modern namun tetap hangat, dan mengapa simbol burung Garuda yang dimodifikasi menjadi siluet biji kopi sangat cocok untuk menggambarkan esensi Kopi Nusantara. Ketika aku selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruangan. Aku menanti respons mereka dengan napas tertahan, berharap yang terbaik. Kemudian, Risa tersenyum lebar. Senyumnya begitu cerah hingga matanya berbinar. "Kera, ini luar biasa. Ini jauh melampaui ekspektasi kami. Kamu berhasil menangkap esensi Kopi Nusantara dengan sempurna. Modern, namun tetap kental dengan identitas Indonesia. Ada cerita di setiap detailnya. Kami sangat menyukainya." Adi mengangguk setuju, melipat kedua tangannya di dada. "Benar sekali, Kera. Desainmu punya jiwa, punya karakter. Ini tidak hanya sekadar logo atau kemasan. Ini adalah sebuah narasi. Kami yakin ini akan membuat Kopi Nusantara jadi game changer di industri kopi lokal, bersaing dengan brand-brand besar sekalipun." Pujian itu bagai embun penyejuk yang membasahi jiwaku yang kering karena tekanan. Sebuah beban berat yang selama ini mengimpit pundakku terangkat seketika. Mereka sangat puas, dan itu adalah kemenangan kecil pertama bagiku, sebuah validasi atas kemampuan dan perjuanganku. Dengan kesuksesan proyek ini, honor yang kuterima juga lumayan besar. Jauh lebih besar dari gabungan beberapa proyek kecil yang biasa kudapatkan dalam sebulan. Uang itu, sebagian besar langsung kuserahkan pada ibu. "Bu, ini untuk biaya ayah berobat dan kontrol ke dokter. Sisanya untuk ibu. Ibu tidak perlu jualan jajanan terlalu banyak lagi, ya? Cukup yang ringan-ringan saja, sekadar mengisi waktu." Ibu memelukku erat, air matanya tumpah lagi, tapi kali ini air mata kebahagiaan dan rasa syukur. "Terima kasih, Nak. Ibu tidak menyangka kamu bisa secepat ini. Ibu bangga sekali padamu." "Ini baru permulaan, Bu," kataku, membalas pelukannya dengan erat, merasakan hangatnya kasih sayang. "Aku akan terus berusaha agar kita bisa hidup lebih tenang dan nyaman." Dengan honor itu, kami juga bisa memperbaiki sedikit bagian rumah yang sudah mulai reot, seperti atap yang bocor dan dinding yang retak. Kami membeli beberapa kebutuhan keluarga yang sudah lama tertunda, seperti kulkas baru yang lebih hemat listrik. Yang paling membahagiakan, aku bisa mendaftarkan Dito ke kursus komputer lanjutan yang dia idam-idamkan dan membeli perangkat lunak desain dasar yang sangat dia inginkan. Rina pun kini bisa membeli buku-buku pelajaran yang lebih lengkap dan bergabung dengan klub literasi di sekolahnya untuk persiapan ujian masuk universitas. Ada senyum dan tawa yang lebih sering terdengar di rumah kami,
Bukan lagi tawa yang dipaksakan, melainkan tawa riang dari hati yang bahagia. Beberapa minggu kemudian, Kopi Nusantara diluncurkan secara resmi. Respon pasar sangat positif. Logo dan kemasan yang kubuat mendapatkan banyak pujian dari kritikus dan konsumen, disebut sebagai salah satu desain branding terbaik untuk produk lokal tahun itu. Artikel-artikel di media online dan majalah gaya hidup mulai bermunculan, tidak hanya membahas kualitas kopi mereka yang premium, tetapi juga desain identitas visualnya yang inovatif dan segar. Tak jarang, namaku disebut sebagai desainer di baliknya. Bahkan ada wawancara singkat di beberapa majalah online tentang proses kreatifku. Ini adalah cahaya terang di ujung terowongan yang telah kudambakan selama ini. Reputasiku mulai membaik, bukan lagi sebagai mantan pengantin drama atau gadis malang yang ditinggalkan, tapi sebagai desainer grafis yang berbakat, profesional, dan memiliki ciri khas. Pintu-pintu kesempatan lain mulai terbuka lebar. Email dan tawaran proyek mulai berdatangan, kali ini dengan bayaran yang jauh lebih menjanjikan dan dari brand-brand yang lebih dikenal di pasaran. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, aku tidak pernah lupa dengan tujuan awalku dan dari mana semua ini bermula. Setiap tawaran yang masuk, setiap pujian yang kudengar, selalu kuingat bahwa ini semua dimulai dari penghinaan Ardi di panggung pernikahan. Rasa sakit itu belum hilang sepenuhnya, dan itu bagus. Itu menjagaku tetap membumi, tidak sombong, dan terus memacuku untuk menjadi lebih baik, untuk tidak mudah puas. Aku tahu, perjalanan ini masih sangat panjang, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh. Mengukir namaku sendiri di dunia profesional, bukan di bawah bayang-bayang orang lain. Setahun penuh telah berlalu sejak hari pernikahan yang tak pernah terjadi itu. Sebuah tanggal yang kini menjadi penanda dimulainya babak baru dalam hidupku. Hidupku, Kera Aditya, berubah drastis, berputar 180 derajat. Dari seorang desainer grafis lepas yang hanya mengandalkan proyek-proyek kecil dan belum memiliki reputasi, aku kini dikenal sebagai desainer branding yang inovatif dan terkemuka di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Bahkan mulai merambah ke brand-brand menengah yang lebih mapan. Portofolioku semakin tebal dan penuh dengan proyek-proyek sukses yang mendapat ulasan positif. Dan namaku sering disebut dalam artikel-artikel majalah bisnis online yang mengulas tentang startup lokal yang berhasil naik daun berkat identitas visual yang kuat dan modern yang kurancang. Aku berhasil membuktikan janjiku pada diri sendiri dan keluargaku. Ayah kini rutin kontrol ke dokter spesialis tanpa khawatir biaya, dan kondisinya membaik secara signifikan. Batuk kronisnya jarang kambuh, dan senyumnya lebih sering terlihat. Ibu tidak lagi harus menjajakan kue keliling kampung di bawah terik matahari atau guyuran hujan. Beliau sesekali membuat kue kering pesanan di rumah, hanya sebagai hobi dan pelepas rindu akan aktivitasnya dulu. Dito semakin mahir dengan komputer dan mulai membuat desain sederhana untuk website sekolahnya. Bahkan sesekali membantuku mengerjakan proyek-proyek kecil sebagai asisten. Sementara Rina fokus belajar dan berhasil diterima di salah satu universitas negeri favorit di jurusan impiannya. Rumah kami yang sederhana pun kini terasa lebih nyaman dan hangat, direnovasi sedikit demi sedikit dari hasil keringatku, dengan sentuhan desain yang kubuat sendiri. Kami tidak kaya raya layaknya keluarga Mahesa, tapi kami bermartabat, tenang, dan yang terpenting, kami bahagia. Kebahagiaan yang tulus, bukan ilusi. Namun, di tengah semua kebahagiaan dan kesibukan yang kujalani, ada satu bisikan di relung hatiku yang tak pernah hilang. Aku tahu badai belum sepenuhnya usai. Keluarga Mahesa, terutama Ardi, adalah orang-orang yang gila kehormatan, gengsi, dan kekuasaan. Insiden memalukan di pernikahan itu jelas mencoreng nama besar mereka, ibarat noda hitam di kain putih bersih. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi berinteraksi langsung dengan mereka. Tapi desas-desus tentang kemarahan Ardi dan kedua orang tuanya sering kudengar dari teman-teman yang masih bergaul di lingkaran sosialita Jakarta. Mereka tak akan tinggal diam. Suatu pagi yang cerah,
Saat aku sedang fokus merancang logo untuk sebuah startup teknologi, ponselku bergetar. Sebuah email masuk dari seorang kenalan lama, Maya, yang bekerja di sebuah agensi periklanan besar di pusat kota. Maya adalah tipe orang yang suka bergosip dan memiliki banyak koneksi, tapi dia juga punya integritas dalam memberikan informasi penting. Subjek, urgent. Kera, baca ini. Ini penting banget. Isi email. Kera, aku dapat info dari orang dalam. Ini serius. Ardi Mahesa kayaknya lagi merencanakan sesuatu yang besar. Dia dan keluarganya kabarnya lagi gencar menjatuhkan nama baikmu di industri, di kalangan rekan-rekan bisnis mereka. Mereka bilang kamu profesional tidak etis, suka ingkar janji. Bahkan mereka menyebarkan isu kalau kamu cuma pencitraan saja soal keluarga sederhana dan memanfaatkan Ardi untuk popularitas. Hati-hati ya, Kera. Mereka itu orang-orang yang punya pengaruh besar. Bisa melakukan apa saja untuk melindungi nama mereka. Jaga dirimu dan bisnis kecilmu. Aku dengar beberapa klien besar yang tertarik padamu jadi mundur. Dadaku berdesir hebat membaca email itu. Jadi benar, kecurigaanku selama ini tidak salah. Mereka mulai bergerak, melancarkan serangan balas dendam secara sistematis. Beberapa perusahaan besar yang pernah tertarik dengan portofolioku dan sempat menyatakan minat untuk berkolaborasi, tiba-tiba menjadi dingin. Beberapa tawaran proyek besar yang semula menjanjikan dan sudah hampir mencapai kesepakatan, mendadak dibatalkan tanpa alasan jelas. Aku mencoba menghubungi klien-klien potensial itu, tetapi mereka hanya menjawab singkat, dengan nada yang terasa kaku. Maaf, Kera, kami rasa ini bukan waktu yang tepat. Atau, ada perubahan strategi internal yang tidak bisa kami jelaskan. Atau, kami putuskan untuk menunda proyek ini indefinitely. Aku tahu, ini adalah ulah keluarga Mahesa. Mereka menggunakan pengaruh, jaringan luas, dan kekuasaan mereka di dunia bisnis untuk memblokir jalanku, untuk mematikan rezeki dan karierku secara perlahan. Mereka tidak ingin aku berhasil, mereka ingin aku jatuh dan hancur, agar seolah-olah keputusanku di pernikahan itu adalah sebuah kesalahan besar yang harus kubayar mahal dengan kegagalan hidup. Tekanan itu semakin terasa. Beberapa kali, aku menemukan diriku termenung, khawatir dengan masa depan. Bagaimana jika semua proyekku berhenti? Bagaimana jika namaku benar-benar hancur di mata klien? Suatu sore, saat aku sedang meeting dengan klien baru, Bapak Ridwan, seorang pengusaha muda yang dikenal progresif dan ingin mengembangkan brand kuliner tradisionalnya menjadi lebih modern, ia tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Ekspresi wajahnya tampak tidak nyaman, ada keraguan di matanya. Kera, saya jujur saja ya, katanya, menghela napas. Saya baru saja ditelepon oleh salah satu kolega bisnis saya, Pak Dano. Beliau ini teman dekat Pak Hadi Mahesa. Jantungku langsung berdegup kencang. Firasat buruk menyergap. Ya, Pak? Ada apa? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Dia menyarankan saya untuk tidak bekerja sama dengan Anda. Lanjut Bapak Ridwan, menatapku dengan tatapan kasihan yang membuatku sedikit geram. Katanya, reputasi Anda kurang bagus, ada masalah pribadi yang sangat sensitif dan bisa berdampak buruk pada bisnis. Bahkan dia menyinggung soal pernikahan Anda yang batal itu dengan nada yang sangat merendahkan. Bapak Ridwan menatapku dengan tatapan kasihan. Saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan. Sejujurnya, pekerjaan Anda bagus sekali, hasil desain Anda sangat menjanjikan, tapi ini menyangkut reputasi brand saya juga, dan kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Amarah kembali membakar hatiku. Mereka benar-benar tidak main-main. Mereka mencoba menghancurkan rezeki dan karierku secara sistematis, menggunakan cara-cara kotor dan menjijikkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan dan profesionalisme. Bapak Ridwan, saya bisa jamin, masalah pribadi saya tidak akan pernah memengaruhi profesionalisme saya.
Justru karena pengalaman pahit itulah saya belajar pentingnya integritas, kejujuran, dan keberanian. Mengenai kabar miring yang Bapak dengar, itu adalah bagian dari upaya mereka untuk menjatuhkan saya. Saya bisa jelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi jika Bapak mau meluangkan waktu mendengarkan dari pihak saya. Bapak Ridwan terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat, seolah menimbang kejujuran di mataku. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia mengangguk pelan. Ceritakan pada saya, Kara. Saya ingin mendengar langsung dari pihak Anda. Saya tidak suka menghakimi orang hanya dari rumor. Aku menceritakan seluruh kronologi, dari awal mula Ardi menghina ibuku di panggung pernikahan, keputusanku untuk membatalkan semuanya, hingga badai media dan cibiran yang harus kuhadapi. Aku tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Aku hanya menyampaikan kebenaran, dengan suara yang tegas, berani, dan penuh keyakinan. Aku bahkan menunjukkan beberapa screenshot berita lama yang memuat pernyataan Ardi tentang ibuku, sebagai bukti. Setelah aku selesai bercerita, Bapak Ridwan mengangguk-angguk. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, hanya menghela napas panjang. Kemudian, ia tersenyum tipis. Terima kasih sudah jujur, Kara. Saya menghargai keberanian dan integritas Anda. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya, menjabat tanganku erat. Saya akan tetap bekerja sama dengan Anda. Saya percaya pada kemampuan dan karakter Anda, bukan pada gosip murahan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seseorang yang berani membela keluarganya seperti itu, di depan umum, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kekuatan yang luar biasa. Aku menatapnya tak percaya. Rasa haru memenuhi dadaku. Terima kasih banyak, Bapak Ridwan. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Saya akan berikan yang terbaik untuk brand Bapak. Meskipun Bapak Ridwan memutuskan untuk tetap bekerja sama denganku, aku tahu ini hanyalah satu dari sekian banyak pertempuran yang akan kuhadapi. Keluarga Mahesa tidak akan berhenti. Gemuruh badai yang mereka ciptakan belum sepenuhnya usai, dan aku tahu ini baru permulaan dari serangan mereka yang lebih besar. Mereka ingin melihatku jatuh, tapi aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku akan terus berjuang, membuktikan bahwa martabat tidak bisa dibeli dengan uang, dan integritas tidak bisa dihancurkan oleh fitnah dan kekuasaan. Peristiwa dengan Bapak Ridwan menjadi semacam wake-up call. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar gosip belaka, melainkan kampanye hitam yang sistematis dari keluarga Mahesa. Mereka tidak hanya ingin aku gagal, mereka ingin aku hancur. Bahkan jika itu berarti menghancurkan reputasi profesional yang telah kubangun dengan susah payah. Aku perlu lebih dari sekadar bekerja keras. Aku perlu strategi. Aku mulai lebih berhati-hati dalam setiap langkahku. Setiap proposal yang kukirim, setiap komunikasi dengan klien, selalu kulakukan dengan profesionalisme tingkat tinggi. Aku memastikan hasil kerjaku sempurna, tak memberi celah sedikit pun bagi mereka untuk mencari-cari kesalahan. Aku juga mulai mendokumentasikan setiap insiden pembatalan proyek atau percakapan aneh, sebagai bukti jika suatu saat dibutuhkan. Di tengah kesibukan proyek dan upaya mempertahankan diri dari serangan Mahesa, aku memutuskan untuk menghadiri sebuah acara pameran startup di Jakarta Convention Center, GCC. Acara ini penting untuk membangun jaringan dan mencari klien baru. Aku mengenakan blazer rapi, mencoba tampil seserius mungkin, meski di dalam hati ada sedikit kecemasan. Aku berkeliling dari satu booth ke booth lain, bertukar kartu nama, dan mendengarkan presentasi dari para pendiri startup muda. Aku merasakan energi positif dari para inovator di sana, yang sedikit banyak menenangkan kegelisahanku. Saat aku sedang melihat-lihat sebuah booth yang menampilkan aplikasi fitness berbasis AI, tiba-tiba sebuah suara familiar memanggil namaku. Kara? Kara Aditya. Aku menoleh. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di depanku,
berdiri Ardi Mahesa. Dia mengenakan setelan jas mahal, rambutnya tertata rapi, dan senyum yang dulu memikatku kini terasa begitu menjijikkan. Di sampingnya berdiri Pak Hadi dan Bu Dewi, kedua orang tuanya, dengan ekspresi angkuh yang sama. Mereka pasti menghadiri acara ini sebagai investor atau tamu kehormatan. Senyum Ardi memudar saat melihat ekspresi datarku. "Wah, tidak kusangka kita bertemu di sini, Kera," katanya, berusaha terdari ramah, namun ada nada sarkasme yang terselip. "Ternyata kamu masih berkeliaran di dunia bisnis, ya? Kukira setelah kemarin kau jadi pengangguran." Kata-katanya langsung memicu amarahku. Aku mengepalkan tangan di balik saku blazer. Bu Dewi memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan, sementara Pak Hadi hanya menyeringai tipis. "Saya selalu berkeliaran di dunia bisnis, Ardi," jawabku dengan tenang, meski darahku mendidih. "Hanya saja, saya berkeliaran dengan cara yang bermartabat. Tidak seperti beberapa orang yang mencoba menghancurkan rezeki orang lain dengan cara kotor." Wajah Ardi sedikit memerah. "Oh, jadi kau menuduh kami? Jangan munafik, Kera. Kau pikir bisa menghina keluarga kami di depan umum dan tidak ada konsekuensinya? Kau lupa siapa kami." "Saya tidak pernah menghina keluarga Anda. Saya hanya menunjukkan kebenaran tentang siapa diri Anda sebenarnya, di hari pernikahan Anda sendiri," balasku, suaraku mantap. "Dan saya tidak takut dengan konsekuensi, karena saya tahu saya benar." Bu Dewi maju selangkah. "Kau pikir dengan itu kau bisa membanggakan diri? Kau itu hanya gadis kampung yang tidak tahu diri. Lihat dirimu sekarang, hanya jadi desainer kelas 3. Apa yang bisa kau lakukan?" Sebuah ide melintas cepat di benakku. Aku tersenyum tipis. "Oh, kalau soal itu, Bu Dewi, Anda bisa melihat hasilnya. Anda mungkin akan terkejut." Aku meraih tabletku dan membuka aplikasi untuk menunjukkan portofolio. "Saya justru merasa beruntung tidak jadi menantu keluarga Anda. Karena kini, saya punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa tanpa nama besar Mahesa, saya bisa berdiri sendiri, bahkan lebih baik. Saya bisa membantu startup muda membangun brand mereka, bukan malah merusaknya." Ardi tertawa sinis. "Omong kosong. Kau pikir dengan beberapa proyek recehan itu, kau bisa menyaingi kami?" "Menyaingi Anda? Tidak perlu," kataku, menatap lurus ke matanya. "Saya hanya perlu membuktikan bahwa martabat dan kerja keras lebih berharga dari sekadar uang dan nama besar yang didapat dengan cara menjatuhkan orang lain." Saat itu, seorang pria parubaya, yang kukenal sebagai salah satu juri di kompetisi startup terkemuka, berjalan mendekat. Ia menoleh ke arah kami. "Oh, Pak Hadi, Bu Dewi, dan Ardi. Sedang apa di sini?" Kemudian matanya beralih padaku. "Kera Aditya? Wah, kebetulan sekali bertemu Anda di sini. Saya Pak Surya dari perusahaan investasi Venture Capital. Saya sangat terkesan dengan desain branding kopi Nusantara. Itu salah satu karya terbaik di tahun ini, benar-benar revolusioner." Mendengar pujian dari Pak Surya, wajah Ardi dan orang tuanya langsung berubah. Bu Dewi terdiam, raut angkuhnya luntur. Pak Hadi tampak terkejut. "Terima kasih banyak, Pak Surya," kataku, tersenyum. "Saya senang Bapak menyukai hasil karya saya." "Bukan hanya menyukai, Kera," lanjut Pak Surya. "Kami sedang mencari desainer branding untuk beberapa startup portofolio kami. Bisakah Anda memberikan kartu nama atau jadwalkan pertemuan dengan tim kami? Kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Anda." Aku segera mengeluarkan kartu namaku yang baru, dengan logo personal yang modern dan elegan, dan menyerahkannya pada Pak Surya. "Tentu saja, Pak," dengan senang hati. Ardi, Pak Hadi, dan Bu Dewi hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan adegan itu dengan mata melotot.
Mereka baru saja mencoba menjatuhkanku. Tapi kini aku justru mendapatkan tawaran pekerjaan di depan mata mereka, dari salah satu investor terkemuka yang mereka hormati. Ekspresi frustrasi dan amarah terlihat jelas di wajah mereka. "Kera, kami akan hubungi Anda besok," kata Pak Surya, tersenyum ramah sebelum berpamitan. Setelah Pak Surya pergi, aku kembali menatap keluarga Mahesa. Ardi tampak seperti orang bodoh yang baru saja ditampar. Bu Dewi menatapku dengan tatapan penuh kebencian, namun tak bisa berkata apa-apa. "Sepertinya Anda salah menilai, Ardi," kataku, suaraku dingin. "Saya bukan desainer kelas 3 lagi. Dan saya tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk naik. Cukup dengan bekerja keras dan menjaga integritas." Aku mengakhiri percakapan itu, meninggalkan mereka yang masih terdiam dalam kekalahan telak. Aku berjalan pergi, menjauhi mereka, menuju cermin besar di salah satu sudut aula pameran. Aku menatap pantulanku. Di sana, kulihat Kera Aditya. Bukan lagi gadis rapuh yang menangis di pelaminan, bukan lagi korban penghinaan, melainkan seorang wanita yang kuat, percaya diri, dan memiliki masa depan cerah di tangannya sendiri. Wajah itu tersenyum bangga, dan kali ini, senyum itu benar-benar tulus. Pertemuan tak terduga dengan keluarga Mahesa di pameran startup itu bagaikan tamparan balik yang manis. Senyum puas Pak Surya dan tawarannya untuk bekerja sama dengan perusahaan investasi venture capitalnya adalah validasi terbesar atas perjuanganku selama ini. Kabar itu cepat menyebar di kalangan industri. Ponselku tak henti berdering dengan tawaran meeting dan proyek, terutama dari startup yang ingin menciptakan branding kuat seperti Kopi Nusantara. Ini adalah buktiku. Ini adalah jawabanku atas semua fitnah. Namun, aku tahu, ini belum usai. Keluarga Mahesa bukanlah tipe orang yang mudah menerima kekalahan. Mereka adalah predator di dunia bisnis, dan aku, di mata mereka, adalah mangsa yang berani melawan. Beberapa hari setelah pertemuan di GCC, aku menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya, namun rasa penasaran mengalahkan. "Halo, ini Kera Aditya?" Suara seorang wanita terdengar di ujung sana, nadanya formal namun dingin. "Ya, saya sendiri. Saya dari divisi hukum Mahesa Group. Kami ingin memberitahukan bahwa Anda telah melanggar perjanjian pranikah dengan Tuan Ardi Mahesa. Anda diwajibkan mengembalikan semua tunjangan dan hadiah yang telah diberikan sebelum dan selama persiapan pernikahan. Jika tidak, kami akan mengambil jalur hukum." Darahku mendidih. Perjanjian pranikah? Tunjangan? Hadiah? Aku tak pernah menandatangani perjanjian pranikah apapun. Semua yang mereka berikan hanyalah biaya persiapan pernikahan dan hadiah-hadiah yang sudah mereka pajang di media sosial untuk pamer. Ini jelas upaya intimidasi. "Maaf, saya tidak pernah menandatangani perjanjian pranikah apapun," jawabku tegas, berusaha agar suaraku tidak bergetar. "Dan mengenai tunjangan atau hadiah, saya tidak pernah menerima apapun yang bersifat pribadi. Semua pengeluaran adalah untuk persiapan acara yang Anda batalkan sendiri. Jika Anda ingin menuntut, silakan saja. Saya punya bukti lengkap." Telepon terputus. Aku tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ini hanyalah permulaan. Aku segera menceritakan insiden telepon itu kepada ayah dan ibu. Ayah tampak marah, namun ibuku lebih khawatir. "Mereka tidak akan berhenti, Nak," kata ibu, suaranya cemas. "Mereka punya uang dan pengacara. Bagaimana jika mereka benar-benar menuntut?" "Kita akan hadapi, Bu," jawabku, meskipun dalam hati ada sedikit ketakutan. "Aku akan meminta bantuan pengacara. Kita tidak salah." Esoknya, sebuah berita baru muncul di media online. Kali ini bukan tentang pernikahanku yang gagal, melainkan tentang Mahesa Group yang baru saja meluncurkan kampanye CSR,
corporate social responsibility, besar-besaran untuk membantu UMKM lokal. Mereka menampilkan Ardi sebagai direktur proyek, berbicara tentang bagaimana mereka peduli pada bisnis kecil dan ingin membantu pengusaha muda. Ada semacam konferensi pers mewah yang mereka gelar, dengan Ardi yang tersenyum di depan kamera, mengucapkan kata-kata manis tentang visi membangun ekonomi kerakyatan. Aku tahu, ini adalah upaya mereka untuk membersihkan nama, untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah keluarga yang baik dan peduli. Setelah insiden pernikahan yang sempat viral itu, ini adalah upaya untuk membangun citra positif, seolah-olah mereka adalah pahlawan bagi UMKM. Sementara di sisi lain, mereka mencoba menjatuhkan desainer UMKM seperti aku. Cih, munafik sekali, gumam Dito saat melihat berita itu di ponselnya. Bilangnya peduli UMKM, tapi kakak sendiri malah mau dijatuhkan. Memang begitu cara mereka bermain. Tuh, kataku. Mereka akan mencoba segala cara, dari jalur hukum, sampai pencitraan di depan publik. Tapi kita tidak akan goyah. Tekanan ini memang menguras energi, namun juga membuatku semakin kuat dan fokus. Aku menerima tawaran proyek dari Pak Surya, yang kini menjadi klien terpentingku. Aku mengerahkan seluruh kemampuan terbaikku, membuat branding yang inovatif dan efektif untuk startup portofolio mereka. Aku belajar mengabaikan gosip dan fokus pada pekerjaan. Beberapa minggu kemudian, aku berhasil menyelesaikan proyek pertama dari Pak Surya. Klien baruku sangat puas, dan mereka langsung memberikan proyek lanjutan. Ini adalah langkah besar, membawa namaku ke level yang lebih tinggi dan memperluas jaringanku ke lingkaran yang lebih berpengaruh. Saat meeting dengan Pak Surya, ia sempat menyinggung tentang keluarga Mahesa. Saya dengar desas-desus tentang upaya mereka untuk mengganggu Anda, Kera, katanya dengan nada prihatin. Tapi jangan khawatir, kemampuan Anda akan berbicara lebih keras dari semua omong kosong itu. Kami akan mendukung Anda. Integritas itu penting dalam bisnis, dan Anda punya itu. Kata-kata Pak Surya kembali menjadi penyemangat. Aku tidak sendiri. Ada orang-orang yang melihat kejujuran dan kerja kerasku. Meskipun ancaman hukum dan kampanye hitam dari Mahesa Group masih menggantung di udara, aku merasa lebih siap. Aku tidak lagi takut. Setiap serangan mereka justru semakin memicu tekadku untuk berhasil. Aku tahu, ini adalah balasan dendam mereka, tapi aku tidak akan membiarkannya menghancurkan masa depanku. Aku akan terus melangkah ke depan, membuktikan bahwa seorang Kera Aditya bisa berdiri tegak dan bersinar terang, bahkan tanpa kemewahan, dan tanpa embel-embel nama besar siapapun. Ancaman hukum dari Divisi Hukum Mahesa Group, meskipun pada akhirnya tidak berlanjut ke pengadilan karena aku memiliki bukti kuat dan mereka menyadari tidak ada dasar hukum yang kuat, meninggalkan jejak kekhawatiran. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan serangan yang lebih licik dan sulit dilawan. Pemblokiran finansial dan sabotase reputasi di balik layar. Setelah insiden dengan Bapak Ridwan, aku semakin menyadari bahwa mereka punya senjata yang lebih ampuh daripada tuntutan palsu. Keluarga Mahesa, dengan jaringan luas dan pengaruhnya di dunia bisnis, mulai melancarkan serangan senyap. Proyek-proyek yang semula sudah di depan mata seringkali tiba-tiba batal. Beberapa klien potensial yang sudah menunjukkan ketertarikan, mendadak menghilang tanpa kabar. Aku merasakan ada dinding tak terlihat yang sengaja dibangun untuk menghalangi langkahku. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Pak Andre, seorang direktur pemasaran dari brand kosmetik lokal besar yang sempat tertarik untuk bekerja sama denganku. Kera, saya minta maaf sekali, katanya. Suaranya terdengar tidak enak. Kami harus membatalkan kerjasama. Ada tekanan dari investor mayoritas kami. Mereka tidak ingin kami bekerja dengan desainer yang sedang bermasalah atau punya isu pribadi. Aku tahu siapa di balik investor mayoritas itu. Ini adalah taktik kotor mereka, menggunakan koneksi mereka untuk memutus aliran pekerjaanku.
Aku mencoba mencari tahu lebih dalam, dan dari seorang teman lama yang bekerja di konsultan bisnis, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Keluarga Mahesa tidak hanya menyebarkan rumor buruk tentangku, tetapi juga terang-terangan mengancam untuk menarik investasi atau memutus kerjasama dengan perusahaan manapun yang berani berkolaborasi denganku. Mereka memang begitu, Kera, kata temanku itu, Bima, yang bekerja di firma hukum yang sering menangani kasus korporasi. Keluarga Mahesa itu terkenal kejam dalam persaingan bisnis. Kalau mereka tidak bisa menjatuhkanmu di depan umum, mereka akan menjatuhkanmu secara finansial. Mereka ingin kamu bangkrut, tidak punya apa-apa, supaya seolah-olah kamu menyesal telah melawan mereka. Informasi dari Bima ini bagai sambaran petir di siang bolong. Aku tidak menyangka mereka akan sejauh ini. Rasa frustrasi dan putus asa mulai merayap. Bagaimana bisa aku melawan kekuatan sebesar itu? Mereka punya uang tak terbatas, jaringan yang luas, dan mereka tidak ragu menggunakannya untuk menghancurkan seseorang. Beberapa minggu berikutnya adalah masa-masa yang sangat sulit. Proyek-proyek mulai sepi. Pemasukanku menurun drastis. Senyum di wajah ayah dan ibu mulai kembali diwarnai kekhawatiran. Mereka mencoba menyembunyikannya, tapi aku tahu mereka cemas melihatku yang semakin sering termenung. Kera, tidak apa-apa jika memang harus cari pekerjaan lain, kata ibu suatu sore, saat melihatku hanya menatap layar laptop kosong. Mungkin memang desain lepas ini tidak cocok untukmu sekarang. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu, ini adalah ujian terbesar. Jika aku menyerah sekarang, berarti aku mengakui kekalahan. Aku membiarkan mereka menang. Bayangan wajah angkuh Ardi dan kedua orang tuanya kembali menghantuiku. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku memutuskan untuk mengubah strategi. Jika mereka memblokir jalanku di ranah bisnis korporat, aku akan mencari jalur lain. Aku mulai fokus pada proyek-proyek kecil dari UMKM yang belum terlalu besar dan tidak terpengaruh oleh tekanan Mahesa. Aku juga mulai mengeksplorasi pasar internasional melalui platform freelance global, di mana pengaruh Mahesa tidak akan sampai. Selain itu, aku menyadari satu hal. Aku punya sesuatu yang tidak dimiliki keluarga Mahesa. Aku punya kisah. Kisah tentang perjuangan, tentang keberanian, tentang integritas yang diuji. Aku memutuskan untuk memberanikan diri. Aku menghubungi seorang wartawan dari sebuah majalah online yang pernah mewawancaraiku tentang kopi Nusantara. Aku mengajaknya bertemu dan menceritakan seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi pada hari pernikahanku, dan bagaimana keluarga Mahesa kini berusaha menghancurkan karierku. Aku menunjukkan semua bukti, email ancaman, screenshot komentar Ardi, dan bahkan log panggilan dari klien yang membatalkan proyek. Wartawan itu mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tampak terkejut, namun matanya memancarkan ketertarikan. Kera, ini adalah kisah yang sangat kuat. Ini bukan sekadar gosip selebriti. Ini tentang perjuangan integritas di tengah kekuasaan. Dia berjanji akan menulisnya. Aku tahu, ini adalah pertaruhan besar. Jika berita ini dimuat, bisa jadi keluarga Mahesa akan semakin marah dan melancarkan serangan yang lebih brutal. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk melawan balik, untuk membuka mata publik, dan untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang sebaik citra yang mereka bangun. Aku mengambil napas dalam-dalam. Badai ini memang belum usai, dan gemuruhnya semakin kencang. Tapi aku tidak lagi takut. Aku punya keluargaku, aku punya integritas, dan sekarang, aku punya kebenaran yang akan menjadi senjataku. Wartawan itu menepati janjinya. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel investigasi panjang muncul di media online terkemuka, mengungkap seluruh kebenaran di balik pernikahan batal itu dan upaya sistematis keluarga Mahesa untuk menghancurkan karierku. Artikel itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat,
termasuk kesaksian anonim dari beberapa pihak yang pernah mengalami hal serupa. Publik terkejut. Opini berbalik. Gelombang simpati dan dukungan mengalir deras padaku. Banyak yang mengecam keras tindakan kotor keluarga Mahesa. Reputasi mereka yang dulu kokoh kini tercoreng parah. Perusahaan-perusahaan besar yang sempat menarik diri kini menghubungiku kembali. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan menyatakan penyesalan. Aku tidak hanya mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar, tetapi juga sebuah platform untuk menyuarakan pentingnya integritas. Aku diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi kisahku tentang bangkit dari keterpurukan. Aku tidak menggunakan panggung itu untuk balas dendam, melainkan untuk menginspirasi. Adapun keluarga Mahesa dan Ardi, mereka tenggelam dalam kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Skandal itu berdampak serius pada bisnis mereka. Beberapa investor menarik diri, dan citra publik mereka hancur. Ardi, yang tadinya angkuh, kini menjadi bahan ejekan di lingkaran sosialitanya. Aku tidak lagi memikirkan Ardi atau memendam dendam. Fokusku adalah pada masa depan. Aku terus mengembangkan bisnis desainku, Kera Aditya Design Studio, yang kini memiliki tim kecil. Kami membantu UMKM di seluruh Indonesia untuk bersinar, membangun brand dengan hati dan integritas. Senyum ibu dan ayah yang tulus, tawa lepas Dito dan Rina, adalah kemenangan sejatiku. Aku tidak mendapatkan kemewahan istana, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Martabat, kebahagiaan, dan keluarga yang utuh. Aku, Kera Aditya, telah membuktikan bahwa cahaya integritas akan selalu bersinar lebih terang daripada kegelapan kesombongan.